cepat lari. Nini, Namaku Budianto, aku kakekmu. Anda kakekku. Terus mana ibuku? Mana Nini? Bagaimana kondisi mereka? Cepat tolong mereka. Aku terlambat. Vera tidak selamat. Terus Nini, bagaimana dengannya? Nini apa? Gadis yang ada di sana bersamaku. Dia yang menyelamatkanku. Waktu aku tiba di rumah sakit, aku cuma melihatmu. Gak melihat ada gadis kecil. Kau sembuhkan dulu lukamu. Aku janji akan membantumu mencari. Tapi Tapi apa? Vino membunuh orang. Sudah dijatuhi hukuman mati. Mulai sekarang, kau adalah satu-satunya pewaris grup Yanto. Ganti kembali nama aslimu. Jadi Royanto. Nini, sudah 15 tahun. Kakek bilang asalkan posisiku cukup tinggi, aku pasti bisa menemukanmu. Tapi kau sebenarnya ada di mana? Pak Roy, tiket pesawat sudah dipesan. Perjalanan akan dimulai 1,5 jam kemudian. Nini sudah ketemu. Belum. Hanya dengan satu gelang petunjuknya terlalu sedikit. Nini, kau kenapa? Kak Peter, mereka semua bilang luka di tanganku jelek. Apa benar sejelek itu? Siapa yang bilang jelek? Sama sekali nggak jelek. Oh iya, katanya kau mau pulang ke kota untuk belajar. Jadi gelang ini untukmu. Kebetulan bisa menutupi bekas luka di tanganmu. Kalau begitu, Kak Peter, di masa depan apa kau bisa mengenaliku lewat gelang ini? Tentu saja, kalau suatu hari Nini hilang, aku pasti bisa menemukanmu melalui gelang ini. Cari terus. Naikkan imbalannya ke 1 miliar. Baik. Lili, kesehatan ayah makin buruk. Kau menikahlah dengan Royanto. Tinggal di sana selama setahun, keluarga Damar akan jadi punyamu. Itu adalah kerja keras aku dan ibumu selama ini. Aku nggak mau ia jadi milik orang lain. Asalkan aku tinggal selama setahun di grup Yanto, memenuhi janjiku dengan ayah, aku bisa kembali ke grup Damar. Nyonya, ini hari pertama Anda bekerja di grup Yanto. Pak Roy meminta Anda menunggu sebentar di kantor. Dia akan segera kembali. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Nyonya? Akulah Nyonya keluarga Yanto. Kak Roy kalau tahu kau masuk ke kantornya tanpa izin, pasti bakal langsung mengusirmu dari grup Yanto. Pak Dini, kondisi Nona Lili sangat parah. Dokter, dia harusnya masih bisa main biola kan? Bulan depan dia mau ikut lomba biola nasional. Telinga kiri Nona Lili seharusnya terkena pukulan keras yang memecahkan gendal telinga kirinya. Kemungkinan besar kehilangan pendengaran permanen. Sudah 15 tahun. Selama 15 tahun aku gak pernah menyentuh biola lagi. Kak Peter, bagaimana kau sekarang? Apakah sudah lepas dari ayahmu yang suka memukul orang itu? Pak Yanto, hari ini hari pertama Nyonya datang kerja. Perlu diberi posisi apa? Cuma pasangan perjodohan. Aku nggak menyuruhnya menyapu lantai saja sudah sangat menghargai grup Damar. Kalau bukan karena paksaan kakek, aku mana mungkin menikahinya. Tapi selama ini grup Damar adalah mitra lama grup Yanto. Kalau begini, apa nggak keterlaluan? Setelah direktur mereka meninggal, perusahaan itu dipegang oleh sekretarisnya Eva Tandi. Grup Damar sudah mau ganti nama jadi Tandi. Aku menghargai Lili Damar atau enggak? Kayaknya nggak penting. Tapi Pak Roy, Selamat datang, Selamat datang, Pak Pak Roy. Roy.
Kak Roy, kau akhirnya pulang dari dinas. Aku sangat merindukanmu. Siapa lagi main biola? Aku sudah kasih tahu semua orang gak boleh asal masuk kantorku. Kenapa masih ada orang di dalam? Nini. Nini. Kau itu Lili Damar. Royanto, aku... Siapa suruh kau masuk? Siapa yang membiarkan dia masuk tanpa izinku? Roy, saya tahu hari ini Nenek Leli masuk kerja. Jadi, saya menyuruhnya menunggu ada di kantor. Bukan Mira. Tadi jelas-jelas. Kau jangan memfitnahku. Kak Roy, semua orang di sini tahu kalau tanpa izinmu, siapapun gak boleh masuk ke kantormu. Apalagi menyentuh biolamu. Menurutku tangannya yang gatal sama megang barangmu. Cukup, Windah. Di seluruh perusahaan, cuma kau yang sering keluar masuk kantorku. Orang lain mana berani membiarkan dia masuk. Kak Roy, aku... Windah, kalau kau beralasan lagi, kau diberhentikan 1 bulan. Kembali lagi setelah tahu kesalahanmu. Baik, Kak Roy. Tapi dia istri barumu. Aku pikir setelah dinas, kau pasti mau bertemu dengannya. Makanya aku menyuruhnya masuk. Istri? Memangnya dia pantas? Royanto, menyentuh barangmu tadi memang aku yang salah. Tapi aku adalah istri yang diakui oleh keluarga Yanto. Apa perlu kau bicara seperti itu? Lili Damar, kalau bukan demi 10% saham grup Damar, aku nggak mungkin menikahimu. Apalagi membiarkanmu kerja di grup Yanto. Ternyata syarat menikah denganku adalah saham grup Damar. Pantas saja mereka setuju secepat itu. Dia nona besar grup Damar. Hah? Bukannya dia tuli. Orang tuli bisa jadi istri direktur. Menurutku, baru hari pertama kerja sudah berani menyentuh biola Pak Roy. Dia nggak hanya tuli, tapi juga nggak bermoral. Mungkin nanti bisa melakukan hal-hal jahat, bahkan mencuri klien orang. Aku enggak. Diam semua. Ku bilang sekali lagi, tanpa izinku, gak ada yang boleh keluar masuk kantorku. Kalau nggak, keluar dari perusahaan. Kak Roy, aku tahu kau gak bakal suka sama wanita ini. Aku bantu kau kasih dia pelajaran. Benar kata Kak Roy. Asal pegang barang orang, seharusnya berlutut dan minta maaf. Lepaskan aku. Masih berani melawan? Siapa suruh kau gak tahu diri? Sembarangan memegang biola Kak Roy. Cepat berlutut. Sudah, semuanya keluar. Hal ini sampai di sini saja. Kalau ada orang yang berani menyentuh biolaku lagi, tahu sendiri akibatnya. Maaf Pak Roy. Tidak akan terjadi lagi. Keluar. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Cincin. Aku punya ide bagus yang bisa merusak nama baik Lili. Wah, cantik sekali. Nanti pas sudah besar, aku akan membelikanmu cincin asli.
Bagaimana? Kak Peter, pas aku sudah besar, aku mau menghasilkan banyak uang. Dengan begitu aku bisa melindungimu. Mana ada perempuan yang melindungi laki-laki? Biar kakak saja yang melindungimu. Nini, tadi ada wanita yang menyentuh biola yang kusiapkan untukmu. Tapi kau tenang saja. Aku sudah memberinya pelajaran. Itu disiapkan untukmu seorang. Cincin yang kujanjikan juga sudah kusiapkan. Tapi kenapa aku tetap gak bisa menemukanmu? Kalaupun kau ada di ujung dunia, aku pasti bisa menemukanmu. Pak Roy. Pak Roy, rapat segera dimulai. Bu Indah, ada perintah apa? Kau pergi, ambil cincin yang ada di meja Pak Roy. Terus suruh Lili pakai pas antar kopi ke ruang rapat. Apa? Tapi Pak Roy bilang benda di kantornya nggak boleh disentuh. Untuk apa takut? Dia bukannya istri baru Kak Roy. Mereka masih belum bikin acara pernikahan. Kau bilang saja itu cincin yang disiapkan Kak Roy untuknya. Aku yakin dia pasti pakai. Baik. Setelah pegang biola, Kak Roy sudah semarah itu. Kalau sampai dia memakai cincin itu dan muncul di depan Kak Roy, kau tinggal tunggu diusir dari grup Yanto. Apa ini? Ini cincin nikah yang disiapkan Pak Roy untukmu. Dia lagi rapat, jadi menyuruhku yang kasih ke kau. Cepat pakai. Tapi tadi saja dia sudah semarah itu. Sebaiknya jangan dipakai. Kau. Meski Pak Roy selalu adil pada semua karyawannya, tapi kau itu satu-satunya nyanyi keluarga Yanto. Meski kalian nggak merayakan pernikahan, harus ada cincin. Benar kan? Lagi pula, tadi dia galak begitu. Sekarang pasti gengsi. Dia yang menyuruhku kasih ke kau. Beneran. Mungkin ini benar-benar ketulusan darinya. Dia kenapa datang? Nanti bakal ada pertunjukan seru. Kopi Anda. Lili Damar, aku terlalu baik ya? Kau mau apa? Apa kau pikir setelah menikah denganku, kau boleh sembarangan menyentuh milikku? Memangnya kau itu apa? Siapa yang suruh kau menyentuh cincin ini? Ini bukannya cincin nikah yang kau siapkan untukku. Cincin nikah? Memangnya kau pantas? Kalaupun ini cincin nikah, apa kau pantas memakainya? Royanto, kalaupun kita hanya menikah demi bisnis, kau nggak perlu begini kepadaku kan? Cuma sebuah cincin. Coba kau ulangi lagi. Cuma sebuah cincin? Memangnya kau berhak bilang begitu? Kak Roy, apa yang terjadi? Kak Roy, apa yang terjadi? Lili Damar, kuperingatkan sekali lagi. Jangan asal menyentuh punyaku. Baik biola ataupun cincin. Bukan hal yang pantas kau sentuh. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh cincin itu? Kulihat kau masih belum tahu rasa. Winda, ini ulahmu kan? Kak Roy, dia memfitnah orang. Jelas-jelas dia ingin menarik perhatianmu, tapi malah memfitnahku. Dari aku masuk perusahaan, kau terus mencari masalah denganku. Memangnya aku salah apa sama kau? Kau jangan pura-pura. Kau yang asal menyentuh barang orang lain. Menyentuh orang yang tidak seharusnya. Roy, memang aku yang salah menyentuh benda milikmu. Tapi bagaimanapun juga, Winda nggak pantas ikut campur urusan kita. Kau yang masuk di antara aku dan Kak Roy. Memangnya kenapa kalau kalian suami istri sah? Kau hanya orang tuli. Mau bersaing pakai apa denganku? Tapi aku itu istri sahnya. Siapa yang mengakui kau istriku? Roy, kalau kau sebenci itu padaku, kita cerai saja. Cerai? Lili Damar, kau memangnya merasa kau punya hak bicara di pernikahan ini? Ini perjanjian yang ditandatangani ayahmu pas masih hidup.
Dia langsung minta 600 miliar ditukar denganmu. Juga memberi 10% saham grup Yanto. Nggak mungkin. Ayahku nggak mungkin berbuat seperti ini. Dia bilang menikahannya untuk mengulur waktu. 1 tahun lagi, aku bakal kembali ke Grup Damar. Ini hitam di atas putih tertulis dengan jelas. 1 tahun kemudian, semua saham grup Damar akan jadi milik kekasihnya Eva Tandi. Kau nggak benar-benar percaya dia akan menyerahkan perusahaannya ke orang tuli kan? Kau sembarangan. Grup Damar adalah hasil kerja keras dia dan ibuku. Dia menyuruhku menikah juga agar aku bisa mewariskan Grup Damar dengan lebih baik. Eva sekarang harusnya sangat senang. Tanpa usaha apapun bisa mendapatkan grup Damar. Juga menggunakan kau yang tuli. Mendapatkan dana gratis sebesar 600 miliar. Lili Damar. Kau itu kasihan sekali. Bawa dia keluar. Ajarkan aturan perusahaan kepadanya. Jangan masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Baik, Kak Roy. Serahkan saja padaku. Untuk apa kalian bawa aku ke kamar mandi? Atas dasar apa kau menikah dengan Kak Roy? Wanita tuli memangnya pantas jadi istrinya? Hah? Lepaskan aku! Baru hari pertama kerja sudah berani cari masalah denganku. Kalau bukan karena kau, aku yang akan jadi istrinya. Kalian berdua, tahan dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mana gelangku? Mana gelangku? Kau cari apa? Awalnya aku pikir kau ini nona keluarga kaya. Tapi ternyata seorang anak yang dibuang ayahnya. Kalaupun mati kayaknya nggak ada yang peduli. Hah? Lepaskan aku! Kalinda, menurutmu dia itu benar gak bisa dengar? Atau cuma pura-pura? Bisa dengar nggak? Kau dengar nggak? Mau apa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Nona Lili, bisa lihat jelas tulisan ini? Ini kau. Wanita jalang. Mau apa kalian? Jangan-jangan Lili adalah Nini. Air sisa pel sayang kalau dibuang. Jadi untukmu saja. Aku memang pelupa. Hampir saja lupa kau sekarang gak pakai alat bantu dengar beneran tuli total. Ya kan? Hah? Duduk yang benar. Gak apa-apa gak bisa dengar. Yang penting bisa merasakan sakit. Kau bukannya paling suka asal pegang biola Kak Roy. Kalau gitu ku buat tanganmu ini gak bisa pegang biola lagi. Kalian mau apa? Kenapa harus seperti ini ke aku? Kenapa? Karena kau merebut Kak Roy. Inilah akibatnya. Suara apa itu?